Hai, selamat datang di Bisik-Bisik, bincang-bincang asik bersama kita, cewek-cewek psikologi, bukan cekil ya. Oke, perkenalkan, aku Rafida Anggraini. Di sampingku ini ada dua cewek-cewek cantik nih, kita kenalan yuk. Perkenalkan, halo, nama aku Nasma. Aku Airini. Halo, kita semua dari cewek-cewek psikologi. Oke, kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Nasma ya? Apa ya? Kayaknya kita mau mengangkat tema yang akhir-akhir ini lagi booming banget nih, tentang toxic relationship. Gimana? Menarik sih. Menarik. Oke. Gini, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti kalian jawab aja sesuai dengan sesuai dengan kondisi kalian ataupun dengan sesuai jawaban kalian. Apa sih pendapat kalian, pengalaman kalian gimana sih tentang toxic relationship ini? Yang pertama nih, pernah nggak sih kalian dalam kehidupan kalian nih sampai umur sekarang mengalami toxic relationship? Entah itu dalam pertemanan ataupun dalam hubungan. Kayaknya kita mulai dulu dari circle pertemanan ya. Oh, boleh. Boleh. Aku mau nanya dulu dong ke Naswa, gimana kamu? Pernah mengalami nggak toxic relationship dalam lingkup ini, circle pertemanan? Jadi aku dulu pernah rasain toxic relationship ya di dalam sebuah pertemanan. Dulu waktu aku SMP sih. Jadi dulu aku punya satu kelas gitu. Aku kan kelas lumayan unggul nih ceritanya, kelas A gitu. Nah di kelas gitu kan ya? Ya sosok lumayan gitu. Terus jadi dulu kan aku di kelas unggulan, ya lumayan unggul sih. Nah di situ tuh awalnya aku kan orangnya dari SD emang suka berteman gitu. Jadi kalau bahasa anak zaman sekarang tuh social butterfly lah. Oh iya. Manusia sosial butterfly gitu kan ya. Jadi ketika aku masuk di kelas ini tuh rasanya pengen punya teman, pengen cari teman yang banyak gitu kan. Nah pas dulu aku kenalan sama A, B, C gitu. Terus akhirnya kita bareng, singkat cerita kita bareng selama 1 tahun gitu. Bareng dalam 1 tahun itu kelas 7 tuh belum ada belum terlihat toksiknya. Nah pas kelas naik kelas 8 SMP gitu kita mulai membentuk circle nih. Circle. Aku sebenarnya orangnya bisa sama siapa aja. Cuman karena mungkin waktu itu juga masih masih labil. Jadi kadang ada waktu dimana aku ikut circle yang ini, terus kehasut sama circle yang ini, terus kadang juga bisa mencar ke circle yang satunya, terus ikut kehasut juga sama circle itu. Nah waktu itu ada sekitar berapa ya, 6 orang lah di salah satu circle di kelasku itu. Nah juga ya. Mereka tuh sedikit toksik. Jadi dulu SMP tuh masih masa-masanya cinta monyet gitu ya. Aku dulu pernah menjalin hubungan sama salah satu bukan temen dong kalau gitu, salah satu orang di dalam kelas tersebut gitu ya. Nah itu menjadikan aku sedikit jauh, sedikit jauh ya sama teman-temanku yang lain, karena ya namanya juga baru seneng sama cowok, gimana sih, tahu sendiri lah ya, pernah ngalamin lah anak muda gitu lah ya. Betul. Nah terus singkat ceritanya aku udah selesai sama cowok ini ya. Terus dulu tuh pernah ada omongan dari mereka kalau kamu cocok tahu sama cowok ini tuh gitu. Terus tapi pada akhirnya pas ketika aku udah selesai, mereka bilang kenapa kamu sama itu memanfaatkan aku di saat-saat tertentu. Contohnya kayak dulu pernah aku jajan di kantin gitu kan. Nah ketika nih ibunya nggak punya kembalian nih, mereka kayak yang buat aku aja nggak sih gitu. Dan aku dengan sangat bodohnya waktu itu kayak iya nggak apa-apa, karena menurutku
nggak apa-apa deh buat mereka, biar aku juga habis ini diajak ngobrol, karena waktu itu aku nggak jarang diajak ngobrol gitu. Iya. Terus kalau kita jajan gitu, aku sering jajanin mereka, jadi kayak aku sering jajanin mereka, terus mereka memanfaatkan itu untuk kayak oh dia mau kok jajanin, jadi Manfaatkan. gitu. Jadi terus aku jadi kayak nggak apa-apa deh aku jajanin mereka biar aku juga ada temen. Iya, gitu iya. sih, cuma ya kayak gitu. Seru sekali ya cerita dari Iya, Naswa ini, sedikit. circle pertemanannya sedikit kurang lebih ya Sangat menguras mental. masa-masa sekolah gitu ya, Masa-masa labil masa-masa labil. gitu. Kalau dari Ayuni sendiri nih, ada cerita apa tentang toxic relationship dalam circle pertemanan? Kalau aku tuh dulu juga punya circle kan, sekitar Iya. 3 orang gitu. Nah, di dalam circle itu kayak aku tuh kayak nggak dianggap gitu loh. Oh iya, Nah, pertemanan bertiga iya, biasa lah bertiga, ya. ya. Biasanya yang ganjil Iya, gitu iya. kan. Nah, kalau yang misalkan mau main ya, nah itu kan aku dulu pengennya main ke sini. Nah, yang satu tuh pengen ke sini. Iya. Nah, tanpa apa namanya? Tanpa diskusi terlebih dahulu tuh mereka udah mutusin duluan, berdua itu mutusin, oh kita jadi main ke sini aja ya. Terus nah, aku juga ngikut gitu kan. Nah, Nah, terus mereka tuh juga kadang mengajak aku ke hal yang buruk. Misalkan kita kerjain PR-nya di sekolah aja bareng-bareng gitu kan. Padahal kan itu sesuatu hal yang nggak baik gitu kan. Ya, harusnya di rumah gitu kan Iya, ya. harusnya. Apalagi mereka contoh. Iya, nyantuh Oh, ya. Nah, berarti aku juga kayak dimanfaatin Iya, sama kayak iya. Naswa tadi. Oh iya. Nah, Saling berkesinambungan ya cerita Iya. kalian ini. habis itu lama-kelamaan aku mulai ngerasa nggak nyaman sama pertemanan itu, dan itu sangat menguras mentalku, sehingga aku mencoba buat jauh dari mereka tapi pelan-pelan gitu. Iya. Tuh, ini kan kisah kalian ini menarik sekali ya tentang circle pertemanan yang luar biasa. Yang luar biasa ini, luar biasa memotivasi buat kalian nih berhati-hati lagi dalam memilih teman. Bukan artinya pilih-pilih teman ya, tapi Iya betul. berhati-hati lagi. Tapi memang teman itu perlu dibeli nggak sih? Karena kan teman itu berpengaruh juga buat kehidupan kita Iya. kehidupannya. Iya. Ngomong-ngomong tadi ngomongin nggak dianggap, ternyata dulu aku baru ingat nih, ternyata dulu aku juga pernah di posisi kayak gitu. Jadi Sama kayak ceritanya. sama kayak Ayuni tadi yang bilang kalau nggak diajak gitu kan, Iya. maksudnya nggak diajak buat kompromi Iya. menentukan tempatnya. Kalau dulu aku karena SMP street parent nih, Oh, jadi kan tidak diperbolehkan ke mana-mana main gitu kan. gitu ya. Jadi dulu tuh SMP sebenarnya kan belum boleh pakai motor ya. Iya. Tapi dulu temen-temenku udah pakai. Nah aku biasanya dia antar, terus karena waktu itu pengen banget naik motor, dibolehin sama ibu kan. Nah dibolehin, terus kita tuh mau main udah beberapa kali. Jadi mereka udah ngajak aku beberapa kali untuk main, tapi kayak aku bentar ya tanya sama ibu sama ayah boleh nggak. Nah ayah sama ibu kan tidak memperbolehkan, karena ya itu tadi, karena pakai motor baru anak SMP belum punya SIM ya kan, itu kan Bahaya dong ya. bahaya, terus salah juga di dalam apa ya aturan apa sih Berkendara. berkendara ya. Nah waktu itu diajak lagi kan, terus aku nggak bisa, mungkin sampai mereka tuh kayak udah kesel ngajakin nggak bisa mulu. Terus mereka akhirnya ada momen mereka tuh pergi ke suatu tempat, jadi kayak sekelas gitu. Terus akunya nggak diajak sendiri, padahal kan itu satu kelas ya. Iya. Jadi kayak rasanya wah sakit banget gitu. Lebih ya dari aku tadi. Ya sama sih sebenarnya, Sama-sama toxic sih. toxic kan itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Menarik sekali kisah kalian tentang circle pertemanan ini ya. Ngomong-ngomong nih,
Kan dari tadi kita ngomongnya tentang toksik dalam pertemanan. Kalau toksik dalam hubungan, pernah nggak sih kalian ada cerita? Coba dong dari Ayuni dulu, aku pengen tahu tentang ini toxic relationship dalam kamu tuh menjalin hubungan sama seseorang gitu istilahnya. Kalau dari aku sih, dulu aku tuh pernah menjalani suatu hubungan sama cowok kan. Dia tuh emang awal-awalnya kan baik, ramah, Manis sama di awal dulu ya, gitu kan ya. sama word affirmation dan apa ya. Nah, selang beberapa bulan ya dia tuh kayak nyatain perasaannya ke aku. Nembak nih, nembak. Iya, nembak. Oh, Nah, terus aku bilang aku butuh waktu buat mikirin ini semua gitu. Gitu ya, biasa aja. Kecewakan lah. Kita mikir dulu ya, kayak Iya, tanya temen gitu Iya, kan. tanya temannya. Terus setelah memutuskan, setelah aku berpikir dengan matang-matang, kemudian aku menerima cowok itu karena dia tuh love language-nya ini, terus juga Menarik banget menarik ya. banget gitu loh. Nah, habis itu kan jalanin hubungan yang awal-awal tuh emang ya berjalan dengan Mulus, manis, baik, iya, manis, Iya, iya. manis. Nah, lama-kelamaan kok cowokku ini kayak sifatnya mulai berubah gitu ya. Kalau misalkan dia tuh bohong, padahal dia tuh bilangnya mau bantuin orang tuanya. Ya. Tapi sebelumnya kan udah bilang kalau jam segini tuh biasanya orang tuanya lagi melakukan lagi kerja gitu loh. Terus kok jam segini kok mau bantuin orang tuanya padahal orang tuanya lagi kerja. Iya. Pesan gitu kan ya, Iya. orang tuanya. Iya. kerja. Nah, padahal kan jam segitu kan orang tuanya masih di kantor kan. Nah, kok dia bohong? Terus aku curiga deh, dari itu mulai curiga. Mulai ada apa nih ya? Iya. Kalau cewek kan kayak perasa banget gitu kan. Iya, kalau feelingnya orang suka. dikit. Feelingnya suka. Iya. Terus kan Jangan main-main nih sama feeling perempuan. Cekil. Terus suatu ketika kan aku ketemu sama dia kan. Iya. Nah, terus aku coba kan kayak tukeran HP gitu kan. Iya. Aku coba buka-buka WA-nya, ternyata ada dia tuh kayak Ada chattingan. cewek lain. Terus kan ini ceritanya. Terus aku baca-baca gitu kan. Terus aku tanyain sama dia, ini siapa gitu Iya. kan. Terus dia nggak jawab. Bukan Kaku siapa-siapa gitu. kok. Jawabnya kaku gitu Takut, ya. aku banget Kayak takut ketahuan gitu. Iya. Nah, terus habis dari itu aku juga ini sih, oh ini cuman temanku aja nanya-nanya soal tugas atau gimana gitu. Nah, habis dari itu kok dia makin kesini kok makin Beribu alasan. iya, beribu alasan, terus juga sering ngomong kasar ke aku gitu loh, bentak aku. Oh, sampai ngebentak Iya, gitu ya? ngebentak. Terus lama kelamaan juga kelihatan juga kan, sampai suatu ketika aku kan lagi main sama temanku tuh. Nah, aku ketemu cowokku sama cewek itu berduaan. Itu sangat sih ya. Iya, berduaan di kafe kan. Terus Nah, cara keluarku dari toxic relationship sama mantanku ini, dulu tuh aku memilih bukan memilih, lebih ke mikir kayak gimana ya caranya keluar dari hubungan ini, karena waktu itu udah mulai sadar kalau hubungan ini tuh ternyata tidak beres gitu kan. Menyakiti Perasaan. salah satu pihak dari aku gitu, mungkin dari dia juga ada kali ya. Tapi waktu itu aku berusaha cari alasan untuk keluar, dan aku bilang sama cowokku itu, mantanku itu, kalau kita udah ya sampai sini gitu kan. Tapi dianya selalu nggak mau, selalu menolak hal itu, dan kayak ngiranya aku yang selingkuh, yang gini-gini Iya, gitu, iya. dituduh lah gitu kan. Bahasanya tuh playing victim gitu. Ya gitu. Terus habis itu setelah
beberapa kali aku mencoba untuk mengakhiri hubungan itu, yang terakhir dia bilang kalau ya udah kalau kamu mau mengakhiri hubungan ini gitu kan. Terus kayak waktu itu aku juga yang oke, ya udah gitu. Jadi waktu itu walaupun nggak tahu ya dia di belakang kayak gimana, maksudnya ngomong sama temennya kayak gimana, tapi aku berusaha menarik diri dari hubungan toksik itu ya kayak gitu, dengan cara memutuskan hubungan sama dia. Terus Ya, mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa diceritain di diceritain sini di ya. sini, jadi kayak alasan-alasan tertentu itu membuat aku membatasi dan bukan membatasi lagi, tapi menjaga jarak yang biar dia nggak bisa kontekan lagi sama aku. Dulu Nggak aku ada cara nggak ada akses buat hubungin gitu kan. Dulu aku juga jadi aku dulu ngelakuin kayak ngeblok nomor WA-nya gitu. Terus kan tadi nomorku masih disadap ya. Nah itu aku gimana caranya buat keluar, sampai cari-cari tahu gitu kan, kayak ganti nomor juga bahkan. Terus pas ganti nomor masuk grup langsung blok nomornya dia, terus blok Instagramnya juga, karena aku nggak mau sama sekali punya hubungan sama dia, komunikasi lagi dia, biar dia nggak ada akses lagi gitu sih. Oke, itu Agak nggak baik-baik aja, maksudnya selesainya emang selesainya tidak baik-baik saja gitu kan ya. Ketika kan udah bisa keluar dari zona toksik ini gitu kan ya. Oke, itu kalau dari caranya Naswa buat keluar dari relationship toxic relationship ini ya. Kalau dari Ayuni sendiri nih, gimana caranya kamu bisa keluar dari toxic relationship yang tadi ceritanya sangat-sangat menarik sekali? Kalau dari pertemanan sih, aku mencoba untuk berpassion buat atau terpaku dengan temanku tuh, aku nggak mau menggantungin diriku sama mereka. Aku mau lebih kalau dari hubungan sih, aku mulai berpikir jauh ke depan kalau cowok aku itu ternyata emang nggak baik buat aku. Terus dia juga memberikan pengaruh buruk yang buat aku kan. Di situ aku mau pesan satu hal sih, kalau kamu udah merasa di hubungan kamu itu toksik, ada struggle di dalam hubungan itu, baik hubungan pertemanan maupun hubungan asmara, kamu harus segera closure dari hubungan tersebut dan memperbaiki diri kamu dan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Isi dari aku. Oke, ini cerita kalian dua tentang toxic relationship ini benar-benar bisa menjadi menjadi pengalaman untuk teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman semua lagi ada di zona toxic relationship ini, bisa nih ambil contoh ataupun bisa meng-cut off orang-orang tersebut gitu kan. Jadi kesimpulannya ini, jangan pernah takut buat mengambil keputusan untuk menarik diri dari lingkungan yang toksik gitu kan ya. Oke, karena kan toksik itu merugikan diri sendiri Betul. ya, Baik dan secara hindari fisik maupun mental. dan hindari juga orang-orang yang sekiranya kalau orang itu kelihatan toksik, cepet-cepet buat ngejauhin. Berteman nggak apa-apa, tapi jaga jarak aja gitu. Ada batasnya gitu. Betul. Oke, sepertinya kita cukup nggak sih? Terima kasih buat cewek-cewek cantik ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang singkat mengenai ini toxic relationship. Oke, terima kasih. Kita semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dalam bisik-bisik bincang-bincang asik bersama Chelsea, cewek psikologi. Oke, terima kasih kalian semua. Terima kasih kembali. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.